Oke, selamat datang teman-teman semuanya. Jadi di week 9 ini berupa video pembelajaran ya. Jadi di video pembelajaran ini saya akan menjelaskan teman-teman mengenai command line interface yang ada di Linux. Nah, untuk itu outline-nya itu kita coba ya. Kita coba yang ada di PowerPoint itu akses command line tools, kemudian memberikan akses ke CLI. Tapi nanti akan saya langsung praktekkan saja menggunakan Ubuntu ya. Ini kalau di PowerPoint ini adalah Lubuntu, sengaja biar beda ya dari di PowerPoint Lubuntu. Tapi ketika saya nanti menjelaskan itu Ubuntu, gitu ya, beda L. Nah, saya harapkan teman-teman sudah semuanya menginstal Linux ya. Saya harapkan dan saya wajibkan teman-teman. Oke. Bagi yang belum menginstal Linux, stop video ini, stop ya. Silakan install Linux dulu. Oke. Nah, nanti kita akan belajar mengenai sintak dan eksplorasinya. Sebenarnya kalau membahas mengenai command line interface itu ya teman-teman sebenarnya sudah belajar tapi di Windows. Jadi setiap operating system itu biasanya itu punya yang namanya command line. Entah dia namanya command prompt atau kalau di Linux biasanya terminal. Ya, setiap operating system itu ada. Oke. Nah, coba teman-teman pasti ingat kan apa saja komen-komen yang ada di Windows command line-nya. Itu kan misalkan kita masuk ke folder, membuat folder, menghapus file, ya kan, dan lain sebagainya. Itu teman-teman silakan coba pikirkan dulu ya. Oke, nah kita langsung aja ke prakteknya. Jadi sama ya, di Linux itu ada command line interface, tapi dengan nama terminal. Oke, jadi kalau teman-teman pakai Lubuntu ya, tapi kita pakai Ubuntu ya, nanti saya praktekkan ya. Itu prosesnya seperti ini teman-teman. Nah, kalau Lubuntu itu seperti ini. Kita tekan aja Windows ya, keyboard Windows ya, kemudian silakan ketik terminal. Maka akan muncul di sini adalah terminal dropdown atau key terminal begitu. Oke, sama kan kayak di Windows. Oke, terus bisa juga lewat search ini, kolom search. Oke. Nah, kolom search ini bisa teman-teman searching ini ya, sistem, file sistem, program atau file, bisa dicari di search. Oke, nah, terus kemudian ini adalah tampilan dari Ubuntu ya kalau ini teman-teman. Nah, kalau ini Ubuntu, jadi di sini ya, Ubuntu itu ada format. Kita langsung masuk ke terminal ya. Ini ada format. Yang pertama ini ada Linux dosen, Linux minus dosen, add Linux dosen to be filled by OEM, misalkan seperti itu. Nah, ini ada artinya teman-teman. Nah, yang pertama kita lihat add dulu. Sebelum add itu ada Linux dosen. Ya, itu adalah nama user teman-teman. Jadi ketika teman-teman login itu adalah usernya teman-teman, user loginnya. Nah, kemudian setelah add ini Linux dosen to be filled itu adalah nama Linuxnya teman-teman ketika menginstal. Kan teman-teman ketika menginstal kan menyisipkan nama, yaitu namanya. Begitu. Nah, ketika teman-teman itu menggunakan command line ini, ya ada beberapa sintak yang tidak bisa dilakukan oleh user biasa. Ya. Nah, terus caranya gimana? Caranya kita menggunakan main administratornya. Kalau di Linux itu sebenarnya root sebutannya. Sama kayaknya ketika teman-teman itu punya Android ya, terus dulu Android itu terkenal kayak bisa di root nggak? Bisa di root. Nah, maksudnya bisa di root ya, itu artinya kita bisa nggak sih kita pakai user root. Nah, ketika kita pakai user root, kita bisa melakukan apa saja teman-teman, ketika kita bisa melakukan ketika kita bisa menggunakan atau mengakses atau menggunakan root, kita bisa melakukan apa aja. Nah, itu makanya Android itu sering bisa di root nggak? Nah, maksudnya bisa ketika kita bisa pakai root, kita bisa melakukan apa aja. Kadang-kadang kan ketika kita nggak menggunakan root, ya ketika kita mau
mengupdate atau mengubah sesuatu hal yang ada di sistem, misalkan Android atau Linux, itu tidak bisa. Nah, ini ada beberapa macam komen yang teman-teman perlu sedikit hafalkan, ya. Perlu, perlu ya. Jadi misalkan sudo su itu berarti artinya dia super user. Su ini super user. Ya. Jadi artinya super user do. Ya, super user do or root or super administrator di Ubuntu. Jadi sebelum teman-teman masuk menggunakan root, login root, ya, maka teman-teman harus mengetikkan ini. Ketika kita kayak switch user lah, ketika kita ganti user, itu kita bisa menulis sudo su. Terus teman-teman menginsertkan password, mengetik password. Nah, nanti kita akan praktekkan ya. Terus di sini ada sudo base sama, su sama base sama, kemudian ada if config. Ya, kalau di Windows kita IP config, itu cek IP kita. Kalau cd ini sama, change directory, ya, atau berpindah dari satu current directory teman-teman, misalkan directory saya itu Miftah atau home, maka tergantung ketika cd-nya titik-titik, maka teman-teman balik lagi ke folder sebelumnya, directory sebelumnya, atau parent sebelumnya, begitu, dari posisi saat ini. Ada lagi ls, kalau di Linux, kalau di Windows dir, ini artinya menampilkan semua konten yang ada di directory itu. Misalkan di directory tersebut, misalkan ada directory Miftah, ada folder Miftah, ada folder operating system, terus ada file UTS, ada file UTS.pdf, UAS.pdf, jawaban UTS.pdf, itu ada semua. Nah, itu kita bisa mengetikkan ls di sini. Dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada apt get install. Nah, ini bedanya dengan Windows. Windows kan ketika kita ingin mendownload atau menginstal aplikasi, kita kan biasanya disuguhkan sebuah exe ya, exe. Ya, kita tinggal double klik, next, selesai. Nah, kalau di Linux tidak, teman-teman. Teman-teman harus menginstal aplikasi, misalnya ada aplikasi itu dengan apt get install, ngetik di terminal, teman-teman. Jadi tidak kayak Windows. Kayak Windows yang punya installernya. Tapi kalau di Linux harus mengetikkan apt get spasi install, apa nama aplikasinya atau apa alamat path dari sebuah installer dari si aplikasi Linux. Oke, ini teman-teman silakan dipelajari. Oke, terus kemudian kita coba langsung menggunakan Ubuntu ya, teman-teman. Saya akan membuka Oracle dulu, VirtualBox. Oke, kemudian saya start. Nah, ini saya harapkan teman-teman sudah menginstall Linux ya di VirtualBox. Oke, sambil menunggu ini akan saya close dulu ininya ya. Oke, tidak apa-apa itu ya, error, tidak masalah. Oke, ini jadi adalah tampilan Ubuntu saya ya. Jadi kalau teman-teman kaget tiba-tiba video kamera saya hilang, iya, saya matikan karena ketika saya tes tadi ternyata suaranya agak nggak serak ya, nggak enak ya, serak ya. Jadi terpaksa saya matikan dulu. Bagi teman-teman yang kangen saya, ya nanti silakan datang aja ke kampus, begitu ya. Oke, ini tampilan Ubuntu ya. Di sini ada user Miftah dan Ubuntu. Saya pakai yang Ubuntu ya, teman-teman, karena Miftah ini saya lupa passwordnya apa ya. Masih Ubuntu. Nah, salah, teman-teman. Jadi saya lupa passwordnya. Jadi saya pakai Ubuntu aja. Begitu ya.
Oke. Nah, pastikan teman-teman sudah menginstal dulu ya agar bisa nyoba. Nah, balik lagi, jadi ketika teman-teman ingin mengeksplor terminal atau command line interface, bisa teman-teman langsung klik ini ya, langsung klik ini. Kemudian ketik aja terminal, gini aja, termin. Nah, ini langsung ada pilihan aplikasi, ada term, ada xterm. Nah, kita pakai yang terminal aja. Nah, jadi ini adalah karena saya pakai user Ubuntu, maka di sini Ubuntu ya, kemudian di sini nama Linux saya Ubuntu 16.04. Ketika teman-teman masuk ke root ya, maka kita bisa sudo su gini, maka otomatis kita masuk ke root. Namun biasanya ada beberapa case yang harus disuruh menuliskan passwordnya apa. Jadi silakan ingat-ingat passwordnya apa. Defaultnya sih Ubuntu ya, tapi ketika teman-teman ganti ya itu terserah teman-teman passwordnya apa. Tapi kalau saya passwordnya Ubuntu. Nah, kebetulan saya sudo dia langsung root. Oke, ini saya exit dulu. Ini tadi exit itu untuk kayak switch user ya, dari normal user Ubuntu ke dari root ke normal, sorry ya. Jadi dari root kita exit menjadi user biasa gitu ya. Jika masuk ya masuk lagi aja sudo bash masuk, atau sudo su juga bisa itu ya. Nah, bedanya ya sebenarnya sama aja teman-teman, tapi kalau sudo su dia langsung masuk ke halaman dokumennya ini ya. Halaman dokumen, tapi kalau base dia ke halaman ya halaman rootnya begitu. Bisa ya, ini sudo base. Ketika sudo base dia langsung masuk ke direktori yang mungkin ini paling bawah ya, paling root. Tapi kalau sudo su dia langsung masuk ke direktori Ubuntu-nya sendiri gitu. Jadi tahu ya bedanya ya, sudo su kayak yang atas ini dia langsung ke direktori Ubuntu-nya dengan root, tapi kalau sudo bash dia tetap di direktori yang sekarang sama ini ya. Nah, terus kemudian kita bisa ngecek alamat IP-nya, misalkan di sini ifconfig. Jadi sini bisa kita lihat ini alamat IP-nya 192.168.167, ini adalah alamat IP saya. Oke. Jadi silakan diingat-ingat konsep dari jaringan komputernya teman-teman. Apakah ini yang saya bilang ini IP address ini benar? Nah, itu silakan dijawab di dalam hati. Oke, nah kemudian kita bisa melakukan balik lagi atau menuju ke parent direktorinya ya. Ibu dari direktori Ubuntu sekarang kan berada di home Ubuntu. Nah, namun ketika saya cd titik-titik maka harusnya posisinya sekarang ada di home. Nah, di home. Kalau balik lagi ke Ubuntu ya kita ketik cd Ubuntu. Ya kan? Nah, gini aja. Terus kemudian kita bisa menampilkan semua list direktori atau file yang ada di direktori Ubuntu. Ini kan sekarang berada di direktori home Ubuntu. Ketika saya ketik ls, ya sama kayak ketika ketik dir di Windows. Menampilkan list dari direktori atau folder dan filesnya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada warna biru dan warna putih. Bedanya apa kira-kira teman-teman? Nah, itu sudah ada yang jawab. Ya, benar. Jadi di sini adalah direktori, adalah file. Oke, itu ya. Oke, terus kita juga bisa ketikkan pwd. Pwd itu artinya ya sekarang direktori kita itu berada di mana? Ya berada di home Ubuntu.
Itu ya, startnya ya dari root ini, dari home Ubuntu PWT. Misalkan Pak, saya masuk ke CD musik. Nah, kalau kita masuknya bisa ke CD musik gini ya. Ya, oke, atau CD titik-titik, atau cara lebih cepatnya CD MU langsung tab, teman-teman. Ketik tab, langsung dia MU. Ini karena di Ubuntu itu case sensitif ya. Jadi ketika saya mus ini dia error. Ya, dia error. CD musik. Kenapa? Karena dia tidak dikenali file atau direktorinya. Ingat ya, case sensitif Ubuntu. Jadi kalau mau ngetik ya CD M atau MU gini ya. Terus kemudian silakan ketik tab. Maka akan ketemu langsung musik. Nah, ini ya, MU saya tab musik. Tapi ketika saya MU saya tab nggak ada. Ini saya tab ya. Nggak ada, berarti kemungkinan direktorinya ini tidak ada, musik ini tidak ada. Maka ketika MU saya tab langsung ada, nah itu berarti direktorinya ada. Kalau tidak ada kayak tadi ya, nah, no such file or directory. Itu ya, itu PWD, CD, ls. Kemudian ketika CD-nya file atau foldernya tidak ditemukan ya, tulisannya no such. Oke. Kemudian kita bisa ketikkan installer, misalkan apt get install. Nah, ini akan menginstal aplikasi atau kadang-kadang kita mengupdate, teman-teman. Install dan update. Oke, nah ini pakai root, teman-teman. Apt get install, misalkan apt get install aplikasi X, apt get install extension X. Nah, ketika pakai root bisa. Nah, ketika saya exit, terus kemudian pakai apt get install, nah ini kan pakai root, exit lagi ya. Nah, saya exit. Oke, ini menggunakan user baru. User normal user. Ketika saya apt get install, nah maka dia error. Oke. Permission deny, ya, ditolak. Kenapa ya? Karena dia ini ditanyai lagi, are you root? Tidak, maka dia tidak bisa, harus masuk dulu ke root. Baru bisa install, bisa kan set. Oke, kalau apt get install itu kalau apt get install itu belum termasuk update ya, belum termasuk update, belum termasuk upgraded. Saya revisi. Oke. Nah, teman-teman juga bisa, misalkan sekarang kita anggapannya kita di Ubaya ya, berada di Ubaya dan menggunakan jaringan wifi-nya Ubaya, maka kan perlu proxy, teman-teman. Nah, tempat proxy untuk mengatur di Linux itu berada di sini, teman, cd etc apt. Nah, ketika teman-teman ketik cd/etc itu dia langsung ke root, teman-teman, bukan melanjutkan ke Ubuntu ya, bukan melanjutkan ke Ubuntu. Jadi ketika cd ada slashnya, slash depan, maka dia langsung nyari ke paling root. Saya coba exit dulu ya. Nah, ini kan paling cd, nah ini kan paling root. Ketika saya ls, maka harusnya ada folder home, directory home sama etc. Nah, ini ada home sama etc. Ini paling bawah. Jadi ingat ya, ketika ada cd langsung ada slashnya, berarti dia langsung menuju ke rootnya, maksudnya root/etc. Anggapannya. Tapi kalau teman-teman, misalkan saya balik lagi ya, cd home Ubuntu. Nah, tapi ketika teman-teman ngetiknya tanpa slash, ya maka dianggapnya etc ini adalah sebuah direktori yang di dalam Ubuntu. Gitu ya. Kalau tidak ada slash, beda ya, ini sama ini beda. Kalau tidak ada slash, maka dia anggapannya etc apt ini berada di dalam Ubuntu. Tapi kalau cd/etc/apt berarti dia langsung ke root. cd root maksudnya, cd paling bawah etc.
begitu. Nah, oke, kemudian kita ls. Nah, karena anggapannya kita ubah ya, maka biasanya tempatnya proxy itu ada di source di apt-conf ini, teman-teman. Tapi berhubung ketika teman-teman tidak pakai jaringan ubah, jangan diedit. Ini saya hanya mempraktekkan ke teman-teman cara mengedit file. Nah, kalau biasanya file itu ada titik, namanya titik conf, berarti ini adalah ekstensi dari sebuah file. Ini ekstensi dari sebuah file, semua file gitu ya. Misalkan saya mau mengedit apt.conf, nanti kita bisa pakai editor dari Linux, ya. Nah, sebenarnya editor dari Linux itu banyak ya teman-teman, ada Nano, ada Vim, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu saya pakai Nano, ya kayak semacam notepad-nya lah. Tapi ini notepad-nya berada di terminal, ya kan, nano apt.conf. Nah, maka ini adalah berisi, ini harusnya kosong ya, ini karena saya sudah pernah mengisikan proxy, maka saya ketiknya seperti ini. Tapi kalau teman-teman sekarang berada di rumah ya, teman-teman nggak perlu ngisikan ini ya, nggak perlu ngisikan proxy ya, nggak perlu ngisikan proxy, silahkan dihapus saja. Tapi ketika teman-teman berada di koneksi yang menggunakan proxy, maka caranya seperti ini. Ini saya hanya menunjukkan. Nah, kemudian di sini ada sintaks-sintaks untuk keluar. Biasanya ini ada Ctrl X berarti exit, misalkan Ctrl X. Nah, ini exit. Saya masuk lagi. Misalkan kalau ada perubahan, misalkan sini saya ubah ya S ini. Maka kita bisa Ctrl O, write out, Ctrl O. Kemudian ditanyai file name to rewrite apt.conf. Langsung aja di enter. Maka ketika saya Ctrl X, masuk nano lagi, maka ada SS. Ini saya exit lagi ya. Terus Ctrl O, enter, Ctrl X. Nah, gitu. Untuk ngedit file. Ini kasusnya ngedit file apt.conf. Untuk edit proxy. Tapi kalau teman-teman di rumah ya tidak perlu ya. Tidak perlu. Oke. Nah. Terus sekarang saya coba ketikkan ini, teman-teman. Misalkan di sebentar ya, saya masuk ke home lagi, home Ubuntu ya. Nah, misalkan saya di cd dokumen ya, dokumen. Nah, misalkan di sini banyak, ada belajar, ini ada txt belajar, misalkan belajar vim.txt. Nah, ketika saya ls di dokumen kan banyak sekali ya file-filenya ya. Nah, ketika saya ketik ls main l, ini ls aja ya. Kalau sl dash l itu ada bedanya, teman-teman. Yang pertama, ketika kita dash l itu dia ada ininya, teman-teman, details dari sebuah file atau folder yang ada di direktori saat ini. Misalkan di sini, ini maksudnya apa? Ada apa ini ya? Minus rw minus r. Ini sama-sama, tapi kok di sini ada rw? Read write artinya rw. Nah, itu apa artinya? Oke. Nah, ini itu artinya sebuah permission, teman-teman. Jadi ketika saya itu misalkan, ini ada arti-artinya ya. Misalkan di sini tidak ada W misalkan, berarti saya tidak bisa mengedit belajar nano KPA. Nah, kebetulan di sini ada W yang di depannya W, berarti saya bisa ngedit. Tapi tunggu dulu, teman-teman. Ya. Tapi tunggu dulu, sebenarnya itu ada arti-artinya ya, tapi nanti saya jelaskan dulu yang ini. Jadi ini ada root ya. Oke, jadi di sini itu create root, ini artinya yang buat root, di update-nya root update terakhir. Misalnya ini dibuat oleh Ubuntu,
diupdate-nya oleh Ubuntu yang terakhir, update yang terakhir. Itu ya, ini untuk Ubuntu ini adalah permission-nya. Oke, nah sebenarnya permission ini misalkan di sini ini adalah yang pertama ini ya, yang minus itu ya, minus itu biasanya direktori bawaannya. Berarti ini sorry, berarti kalau minus ini dia itu adalah file. Nah, misalkan saya keluar ya. Terus saya ls bin. Sorry, sama terus ya. Nah, bedanya. Nah, di sini tadi kan ini minusnya, dash ini ada D. Di sini ada. Nah, artinya D ini biasanya itu dia direktori, sebuah direktori. Ya, sebuah direktori. Kalau artinya dash itu dia sebuah file. Nah, kemudian dia ada kalau di Ubuntu itu rumusnya gini teman-teman. Ini D RWX RWX seperti itu. Jadi ada 3, tapi ini digabung. Saya gabung semua. Nah, aslinya ketika ini hidup semuanya itu DRWX RWX itu artinya apa? Directory read, write, execute ya. Read, write, execute, read, write, execute. RWX itu read, write, execute. Jadi ada 3. Nah, terus bedanya apa Pak kok 3? Nah, itu ada pembedanya teman. Yang pertama, grup yang pertama dulu ini ya, RWX. Ini misalkan RWX. Nah, itu adalah permission untuk sebuah user atau ownernya, pemilik. Untuk pemiliknya, untuk usernya. Jadi misalkan user atau pemiliknya itu Ubuntu, maka Ubuntu bisa read, write, and execute. Begitu. Read, write, and execute. Jadi dia bisa membaca, menulis sesuatu dan mengeksekusi program tersebut. Misalkan dia sebuah installer atau sebuah sebuah installer atau sebuah program yang bisa kita jalankan, itu berarti kita bisa execute. Gitu. Nah, terus RWX yang kedua itu dia adalah sebuah grup. Jadi dia hanya bisa diakses oleh grupnya itu. Begitu ya. Nah, misalkan kalau dia ada minus W Pak, berarti grup tersebut ya dia hanya bisa melakukan read dan execute. Ya, dia tidak bisa melakukan modifikasi, tidak bisa melakukan update, tidak bisa melakukan edit di file atau directory tersebut. Ya. Oke. Nah, biasanya ketika dia ini W ya, berarti kalau nggak ada W berarti dia tidak bisa write, ya, tidak bisa memodifikasi. Ini untuk grup. Ini user atau ownernya di sini di dalam grup tersebut, ya. Terus yang terakhir itu adalah other access. Jadi selain user dan grup. Selain user dan grup. Oke. Nah, berarti kalau misalkan other access itu akses yang lainnya selain user dan grup. Nah, misalkan other usernya W atau dash, berarti ya other access ini dia tidak bisa melakukan modifikasi, tapi dia bisa membaca dan mengeksekusi. Tuh. Nah, bisa saja misalkan seperti ini, ada file misalkan. Nah, file misalkan RWX, oh berarti X-nya nggak ada, berarti user atau ownernya ini tidak bisa mengexecute. Oke. Terus kemudian ini juga R dash, berarti dia si grup tersebut, ya, grup tersebut itu dia hanya bisa read, tidak bisa memodifikasi, mengexecute.
Terus other aksesnya selain user sama group sama, dia hanya bisa meread tanpa bisa modif dan execute. Itu artinya. Jadi yang pertama user, RWX yang pertama user, RWX yang kedua itu group. Ya. Ketika other access. Gitu. Oke, nah ketika semuanya hidup misalkan RWX ini, maka dia kodenya bisa kita ubah namanya menjadi 7, artinya 7 kalau RWX 7 gitu. Nah kalau misalkan R-X itu berarti biasanya itu kalau tidak salah 5 ya, 5 ini 7 artinya kalau RWX lengkap hidup semua ya, kalau RWX hidup semua itu 7, kalau W nya mati itu 5, berarti ini 7, 5, 5. Loh, kalau misalkan saya ganti hidup semua Kak Dina, kalau misalkan saya ingin white ininya bisa modif desktop, kita ganti teman-teman. Misalkan ini kan W-nya mati, berarti saya chmod teman-teman, berarti saya modifikasi permissionnya begitu. Misalkan permission ini W nya saya hidupkan, berarti 7, berarti 7 hidup, W7, 7 itu artinya RWX hidup, filenya apa? Misalkan desktop folder ya. Ketika saya -L, maka di sini hidup semua. Gitu. Kalau misalkan saya lagi chmod 757, artinya apa? Berarti si grup ya, ketika aksesnya grup, maka dia tidak bisa modif. Tapi ketika dia aksesnya user sama other akses, dia bisa. Maka harusnya ininya W-nya hilang di tengah-tengah ini ya, W-nya hilang ini. Nah ini W ini. Nah ini W-nya hilang ini ya. Hilang kan? Oke. Dan seterusnya. Itu ya teman-teman. Nah kalau misalkan dimatikan Pak untuk other aksesnya, jadi saya hanya mengaktifkan permission untuk user dan group ya, maka berarti di sini chmod misalkan 770 desktop, berarti artinya nanti di RWX ini RWX minus semuanya. Nah ini di RWX minus semuanya gitu. Ini kalau 0 itu berarti artinya 0 ini berarti artinya ini ya, ini user chmod 7, ini chmod 7 untuk user, 7 yang kedua untuk group, yang ketiga ini anggapannya indeks saja ya, indeks 1 ini untuk user, group, other access. Oke. Kalau misal saya hidupkan lagi ya desktop, berarti ya nanti keisi semuanya desktopnya. Kalau misalkan tanpa X Pak, tadi kan tanpa W, sekarang tanpa X ya bisa aja. Misalkan D, berarti kalau tanpa X dia adalah 6 teman, misalkan 666. chmod 666 667 dulu deh desktop, berarti nanti D RW minus RWX harusnya ya. Nah ini D RW minus RWX. Kalau chmod 666 ya berarti mereka hanya bisa apapun usernya, apapun user, group dan other access, dia tidak bisa execute. Nah ini X nya hilang untuk desktop ya, ini X nya hilang karena saya 666 itu artinya RW minus 6, ini RW minus. Oke. Kalau hanya ada lagi yang 4 teman-teman, 4 berarti user ini ya, user ini dia hanya bisa read kalau 4 ini artinya hanya R,
4 itu R ya, 4R. 7 itu RWX. Ya teman-teman. Kalau 6, kalau 4 itu R ya, kalau 4 itu artinya R ya. Kalau 6 itu artinya RW. Kalau 0 dia artinya minus. Silahkan dibaca. Kalau 5 berarti saya ulangi ya. Kalau 4 ini ya saya urutkan ya, C H mod. Kalau 4 dia hanya R minus. Kalau 5 ya, kalau 5 dia RX. Kalau 4R ya, kalau 5 RX, kalau 6 RW. Nah, ya. Kalau 4 ini ya, kalau 4R ya, kalau 5 itu RX, kalau 6 RW, kalau 7 RWX. Tadi nih, kalau 4 dia itu R, dia 4 itu artinya R ya. Kalau 5 berarti artinya apa? RX. Kalau 6 artinya RW. Kalau 7 RWX. Ini rumusnya teman-teman. Rumusnya. Oke. Maksudnya R itu berarti R minus. Gini ya, maksudnya R minus. 5 berarti dia R. Oke. 6 segini ya. Oke. Error memang. Seperti itu untuk CH. Oke, saya akan kembali ke PowerPoint-nya dulu. Oke, kemudian teman-teman ini ada tugas. Tugas ini aslinya bisa teman-teman kerjakan dalam waktu 75 menit. Nah, tapi untuk deadline exercise-nya itu silakan lihat di ULS ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi di sini silakan ya tetap pakai Ubuntu VirtualBox-nya teman-teman. Silakan bikin folder ya, folder OS KP teman-teman. Misalkan folder OS C. Ini ya, misalkan kalau KPA berarti folder OS A, atau KPB folder OS B. Perhatikan uppercase dan lowercase-nya karena case sensitif. Samakan besar kecilnya. Kemudian silakan ketik di terminal. Ini bikin foldernya menggunakan terminal ya teman-teman, sintak terminal. Jadi create direktorinya pakai terminal, sintaknya silakan cari sendiri. Kemudian silakan menuju ke folder OS KP-nya teman-teman. Misalkan folder OS C atau folder OS A, tapi kecil semua. Kecil semua. Apakah error? Kalau error kenapa? Terus silakan ini di screenshot ya, ini di screenshot 1, 2 ini di screenshot. Kemudian nomor 3 ini silakan temukan 5 sintaks. Selain yang ada di list yang nomor 8 itu silakan temukan sintaks baru dan silakan buat tabelnya. Ya, tabelnya dengan kolom kalau Linux sintaks itu ini, Windows sintaks itu ini, dan deskripsinya. Oke, kalau nomor ini tidak perlu screenshot ya. Kalau yang nomor 1, 2 dan 1, 2 aja itu perlu screenshot. Ya. Ini tugas yang pertama. Terus kemudian tugas yang kedua. Nah, ini baru silakan gunakan comment prompt-nya lagi. Silakan step-nya tiap step di screenshot. Oke, yang pertama silakan ke desktop direktorinya teman-teman, kemudian silakan login menggunakan root. Ini setiap step di print screen ya. Terus nomor 3 silakan buat direktori dengan nama di doc1 dan doc2 tapi D-nya besar. Ini pakai sintak ya, pakai sintak terminal. Nomor 4 di dokumen 1 silakan set permisinya menjadi all access, can do any action ya. Nomor 5 beda, nomor 5 silakan
set ya, yang rootnya ini bisa read, edit, and execute ya. Only root can read, edit, and execute. Tapi untuk grup hanya bisa view dan edit, nggak bisa execute. Ini root ini tadi maksudnya user itu ya. Tapi kalau other user, other ini tidak bisa melakukan apa-apa, berarti kosong. Berarti minus minus minus. Terus silakan screenshot. Nah, kemudian silakan exit command prompt. Kemudian lakukan create satu dokumen. Ya, ini exit ya, exit. Terus silakan buat satu dokumen di dalam direktori nomor 4, berarti doc1. Silakan buat ya. Silakan buat. Ini berarti di desktop nanti di tampilan awalnya teman-teman ya. Karena ini direktori desktop, jadi nanti tampil di halaman desktopnya teman-teman, begitu. Terus silakan di desktopnya teman-teman nanti. Ini ketika exit CLI command prompt itu kan ada desktop Ubuntu. Nah, itu kan pasti sudah ada folder dokumen 1, dokumen 2. Nah, dokumen satunya diklik, kemudian saya akan bikin satu dokumen baru. Oke. Terus nomor 2 di direktori doc2 silakan bikin dokumen baru di sana. Terus apakah ada kejadian yang unik? Nah, silakan tuliskan kejadiannya apa, terus kenapa kok bisa kayak gitu. Oke. Nah, terus kalau yang part 3, ini part 3 ya, sama. Tapi ini pakai regular user. Ya, tapi tetap sama, saya jelaskan dari awal ya. Jadi untuk part 3 silakan buka CLI-nya, setiap step di screenshot. Kemudian silakan CLI-nya itu ke desktop directory, kemudian pakai user biasa, kemudian silakan buat 2 directory, my underscore document 1, perhatikan besar kecilnya, dan my document 2. Kalau tadi kan dokumen 1 dan dokumen 2, tapi sekarang my document 1, my document 2. Di my document 1 semua akses dapat melakukan apa aja. Tapi kalau dokumen 2, user yang buat itu, yang user yang bikin, itu hanya bisa read, edit, execute, berarti bisa semuanya. Kalau grup hanya bisa lihat dan edit, kalau other tidak bisa. Silakan. Nah, terus exit command prompt-nya, exit terminalnya, kemudian di desktopnya teman-teman sekarang berarti kan ada 4 folder ya. Dokumen 1, dokumen 2, my document 1, my document 2. Nah, tapi untuk yang part 3 silakan dibuka my document 1 foldernya, kemudian silakan bikin dokumen baru. Ini my document 1 ini maksudnya folder ya. Silakan menuju folder my document 1, kemudian silakan create new file, dokumen file di my document 1. Terus kemudian silakan bikin dokumen baru di my document 2. Terus lihat apa yang terjadi di sana. Bedanya apa? Silakan tulis kenapa kok bisa seperti itu. Kemudian silakan part 1, part 2 ini ya. Part 1, part 2, part 3 silakan dikerjakan di satu dokumen aja, PDF. Ya, satu Word kemudian dijadikan PDF. Oke, setelah kerjain part 1, part 2, part 3, kemudian di paling bawah sendiri, berarti kan setelah part 3 itu silakan beri kesimpulan teman-teman yang apa yang teman-teman dapatkan dari aktivitas sekarang, dari week 9 ini. Oke, misalkan ada pertanyaan, silakan di Google Chat Group ya. Oke, terima kasih dan selamat mengerjakan dan salam sehat untuk kita semua. Sampai jumpa di kemudian hari.